Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Salam berjumpa kembali dengan Detektif Channel. Pada kali ini saya akan membawa ikhwan fillah dan sahabat-sahabat detektif untuk mengikuti saya untuk mentelaah, mengintip dan memberikan suatu komentar-komentar dengan petunjuk-petunjuk rekod daripada di suatu komal saya, bagaimana respon hasil daripada penelusuran kita. Nanti sahabat-sahabat bisa komentar ya. Mari ikuti saya. Saya maju Gus, salam kenal ya. Ini kota Bang. Yang juga halo. Saya Sergio Bang. Karuman Sergio. Aku sih ada bom, tak bom. Sampai di takaran. Oh, takaran. Bisa cek lab ya? Bisa tahu ikut lab. Jangan-jangan kepo pengikut belajar malam itu yang komentar. Pengikut belajar hari-hari yang panas malam belajar ya. membelokan sejarah tetap menelusuri masalah pembelokan sejarah. Kalau mau menjadi pendukung Kiai Mat itu yang cerdas, yang beradab, seperti Nusantara. Oh gitu. Ya, kalau kayak siapa nih, siapa Asmi ya? Kalau Asmi kan kayaknya nggak berakal gitu. Kita ini manusia itu kan ada yang dikasih akal itu kan. Berkomunikasi pun harus yang baik. Apa bedanya kita dengan yang sebelah mungkin ya? Ya persekusi aja Beb itu Beb, datangi rumahnya itu Kang Ismi. Saya bukan tukang persekusi. Persekusi aja Beb itu Beb. Kalau saya bukan tukang persekusi bos. Nanti saya yang belain itu Kang Ismi. Hanya saja kalau kemudian munculnya caci maki sama halnya apa bedanya dengan yang lainnya gitu. Pengikut Habib, pengikut Dajjal. Digoreng aja. Ya, kata-kata kayak gitu itu kan juga apa itu harusnya mencontohnya Habib baca Pahlawi terkondom. Ya itu dia cuma merepresentasi apa yang dikatakan oleh Muhtar Al-Hamid. Kang Ismi itu merepresentasi dan mereaksi apa yang disampaikan oleh Muhtar Al-Hamid. Dan Rizik Sihab yang mengatakan bahwa pengikut Imat itu adalah Dajjal, Kiai Imat adalah Dajjal. ya kayak seperti itu kan apa bedanya dengan mereka ya ada bedanya kan Kalau Dajjal berarti kan kalau cuma umpan-umpan begitu berarti apa bedanya gitu kan ya silakan simpan nasihatnya itu untuk Muhtar Al-Hamid, untuk Rizik Sihab, nasihatin mereka. ya untuk semua yang bilang-bilang seperti itu Nasihatin mereka biar anda itu tidak zalim. Nasihat iklannya sampai dulu. loh bagaimana mau mengatakan saya dolim atau apa kenal aja enggak Boleh ya sampai sama yang Kang Ismi kenal aja juga enggak. kita kan lihat dari bahasanya bos
Nah iya, sama kan juga bisa lihat Guntur Al-Hamid dari bahasanya, bos. Bahasanya siapa? Guntur Al-Hamid, Bahasa Smith, Rizik Syihab. Bahasanya seperti itu dengan mereka. Kita nggak ada bedanya sama Habib dong. Iya sama aja. Betul. Framing lawan dengan framing, fitnah lawan dengan ilmu, udah. Iya harusnya itu. Kalau berbicara masalah nasab, meragukan nasabnya ya sudah ikuti seperti Kiai Imam Bagus. Kalau ada suaranya itu, belum ada tanggapannya gitu kan. Itu bagus. Tapi kalau kita cemaki itu kan bagus. Nanti maksudnya Habib nggak bagus gitu ya. Ya, semua yang mencaci maki itu nggak bagus gitu loh, itu bukan tradisi Nusantara. Berarti Gitu loh, Habibnya kan orang Nusantara sama aja gitu kan. iya, ketika saya berarti juga nggak bagus. Karena sudah terlalu muak sama Habib. Siapapun itu yang mengajarkan caci maki itu Pokoknya sudah memalsukan sejarah. dosa, itu kita lawan. Jadi gimana ya rasa nasionalisme ronta-ronta ini? Ini kalau ada contoh memberikan Kalau ada sejarah. hukum juga udah saya basmi itu leher-lehernya. Model begini ini kan sama aja. Ini Kesalahannya itu bang lapas terakhir. iya, cuma keluar-keluarnya kan di medsos saja. Ya coba aja lah ditebas-tebasin gitu kan. Apa bedanya sekarang kita kalau nyaci maki sama kayak yang disebut ketuan-ketuan? Mas Yuki. Sama aja kan. Mengkritisi orang yang berprinsip beradab tetapi kita sendiri tidak beradab. Apa bedanya? Prinsip tentang tekan lah tuh isin kuan sama sing Habib gue. Yang mau naik 01 tuh, yang mau naik 01. Bukan masalah Jawa sekarang ini. Tapi dalam menyelesaikan masalah itu bukan seperti itu. Sebagai bangsa Nusantara, ya kan, tentunya beradab gitu kan. Apalagi di tanah Jawa itu terkenal akan tata keramanya kan gitu. Kalau ada pembelokan sejarah ya lawan, kita kasih tunjuk ini akan gitu, kita luruskan kan gitu. Bukan dengan cacian, tetapi dengan data real yang ada gitu. Nah, sehingga Saya sempat Sudah nafas terakhir, simpan nasihatmu untuk Habib. Jangan nasihatmu untuk orang-orang Nusantara. ini sama semua mau Habib kan mau Nusantara kan sama aja. Bang nafas terakhir. mereka yang datang dari Yaman ya kan jenggot-jenggot Tidak ada asap, ya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Aduh, pengen saya bejat-bejat. Iya, ini bentar sabar. Ini bang, kalau di Ada aksi, ada reaksi. kalau di Balawi ada Barbin Smith, ada Rizik Syihab, kita itu pribumi sih orang-orang kayak Smith ini sama kan? Saya juga berada di depan. Gini, apa bedanya kemudian jika contoh ada si Barbin Smith gitu kan, Rizik Syihab, ya mungkin mulutnya ya, bibirnya itu ngomongnya nggak karu-karuan, terus dengan Ya benar Mas Yuki, bodohnya karo inyo. dengan tuan-tuan yang mulutnya sama Orang kepenak, orang medok, orang kuning. Ya mana datang ke Indonesia untuk mengislamkan, bukan untuk mengislamkan situ. Ya mana datang ke Indonesia untuk mengislamkan jadi babunya Belanda tuh. Sebelum adanya orang-orang Yaman di Indonesia, orang Indonesia itu udah punya agama Islam sendiri. terus kemudian ketika kita melakukan cacian itu
lantas contoh nih mengaku Gara-gara juga Yaman tuh. di dalam dirinya mungkin ada mengalir darah Warisongo, berarti kan Jangan akhirnya fitnah siapa yang mengaku itu jangan sebutkan namanya. Bu Bibin. gitu loh. Jangan jangan mengandai-andai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sebutkan namanya. Ya ada istilahnya Kalaupun ada itu juga oknum. iya atau Itu oknum bukan kiai, bukan gus, oknum. ya sama saja. Ya tidak sama, tidak sama. Sama Ya nggak sama. Oh, jangan menghina kiai, menghina gus begini, saya tidak menghina Sama itu kiai. menghina kiai, menghina gus. Kalau Habib Oh, kan saya tidak katakan menghina oknum. kiai, tidak menghina Tapi kalau gus. kiai, kalau gus zaman katakan kiai, zaman katakan gus. Berarti zaman itu mencoba menggiring opini kalau seperti itu. Oh ya tidak, itu kan berdasarkan apa? Fakta dan realita. Faktanya apa yang saya bilang gitu kan? Apa bedanya gitu kan? Mau keturunan siapapun kalau mulutnya keluarnya umpatan nggak ada bedanya kan, mau keturunan kiai keturunan wali songo keturunan nabi keturunan Tuhan pun kalau mulutnya kotor kan ya percuma gitu loh. Itu maksud saya. Iya paham. Maksudnya sampean paham. Tapi kan sampean juga harus paham. Kalau di klan Balawi ada orang yang kayak gitu, ya orang pribumi ada kayak gitu, ya wis lumrah wajar. Itu respon manusiawi. Ya sebenarnya ini ya yang nggak wajar ya. Kalau kita ini orang yang beragama ya. Gitu. Kenapa kalau nggak wajar? Sampai datang ke sini terus sampai nasihatin si Ismi. Kenapa sampai nggak datang ke Saya tidak menasihati. Smith? Saya tidak menasihati. Kalau ada Bahar bin Smith ada di Komel saya bilangin. Bahar bin Smith nggak di Komel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada VT-VT-nya ada juga. Wah, VT beda dengan TikTok. Bersama saja, VT ya TikTok, VT itu ya Anda TikTok. mengajak kita untuk berpikir secara logis. Kenapa logika Anda berbalik? Bukan logis tapi beradab gitu loh. Sama aja. Ajarin Habib itu biar beradab. Kalau orang Jawa Nusantara nggak usah diajarin adab. Semua NKRI ini kan ini berideologikan Pancasila gitu kan. Iya terus. Nah, kan dari sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab kan gitu Iya kan. terus. Apakah Habib beradab? Siapapun yang tidak beradab atau siapapun yang tidak beradab, baik dia mau tuan-tuan bilang Habib kah, mau dia bilang Gus kah, Kiai kah, kalau tidak beradab berarti kan tidak sesuai dengan Pancasila, ya kita libas gitu aja. Repot. Gitu. Kalau mau dilibas itu si Nanti libas mau libas siapa? Silakan. Lah dari Katanya mau libas, dilibas. Silakan dilibas. dari tadi udah di ini kok diterjemahkan, masa nggak nyantol. Oh iya, katanya mau libas. Silakan dilibas. Lah sudah. Sudah mana yang sudah? Ya, libas itu kan banyak metodenya bos gitu. Dengan ya kita berkomunikasi seperti ini kan gitu, itu sama aja. Oh, Kalau enggak. itu tidak mengatakan apa, tidak mengartikan itu mana dari libas ya terserah Tuhan kan gitu. Nah, iya. Sudah, itu aja. Lah terus apa lagi? Istilahnya jangan merasa soal alim tapi kelakuan juga hampir sama dengan Nah, yang iya, jangan merasa soalim itu garis bawahnya. Iya, jangan merasa Nah, soal di sini juga jangan soalim. Ya gitu. Jangan sok bijak, jangan sok alim. Oh, saya tidak sok bijak, saya hanya coba menerapkan apa yang menjadi ideologi negara kita. Gitu. Silakan sampai terapkan. Iya, berarti begini loh maksud saya. Berarti kan nggak ada bedanya. Jadi kan antara ini yang pengikut Habib dengan pengikut yang lain-lain yang sekarang ini kan sama. Kalau sampai berarti subjektif. Ya, tidak subjektif, objektif. Di room ini siapa yang mengatakan seperti itu? Saya tanya. Kok Lah, saya bilang pengikut Kiai Imat itu banyak bos, bukan hanya Ismi. Bukan masalah pokoknya yang jadi mati ya sama. Pengikutnya siapa ini? Habib Quraisyab juga banyak, tapi juga tidak seperti itu juga kan itu. Nah, kita dibilang mukipin ya seperti apa tadi lisan-lisan yang cukup mulia tadi penyampaiannya. Kan
kan gitu. Silakan sampaikan nasihatmu, ceramahmu ke Habib-Habib. Wah, aku enggak ceramah, ngapain ceramah? Tidak akan ada asap kalau tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Abbas. Yang memulai pertama kali menghina, mencaci maki pemerintah, kiai-kiai, masyarakat, itu siapa? Kambing atau orang hutan atau siapa yang memulai pertama kali? Ketika ada pembalasan seperti ini, ya dia tidak bisa mengakhiri. Habis ketika menghina, mencaci maki disuruh diam gitu maksudnya gitu. Ya tidak. Pembalasan sudah lebih kejam, lebih sadis. Sudah mulai situ apa? Kaum Dulawi ini sudah merasa seperti kecacingan, kepanasan. Dia memulai, tidak mungkin kita akan memulai menghina, mencaci maki. Dia yang mengawali. Iya, kalau mau memadamkan api itu dengan air, jangan api dengan api ya tambah membara. Loh, berapa kali kita mengalah? Disuruh diam itu, dijanji suruh diam, dihina suruh diam. Jangan mengalah. Yuk terus. Lihat dilawan, cuma Makanya dilawannya dengan caci maki juga. Karena itu kan sama. Ini kan bentuk perlawanan. Ini kan bentuk perlawanan. Kan bentuk perlawanan. Kita mencaci maki apabila mencaci maki yang ini lebih sadis, lebih kejam. Nah itu anunya, kenyataannya. Iya, Sepakat dengan nama saya sepakat bahwa apapun yang terjadi harus ada bentuk perlawanan. Nah, inilah perlawanan. Itu loh. Persekusi belum pernah. Persekusi. Tapi logikanya si nafas terakhir itu malah terbalik. Ketika ada begini, lu nggak terima. Siapa yang nggak terima? Pemerintah tahu, pemerintah yang dicaci maki. Ya kiai-kiai semua agama, masyarakat, pengusaha, warteg pun semua. Iya, Sekarang yang suruh ngasakan celurit, celurit punyanya pribumi, punyanya itu Madura, Badik punyanya Sulawesi, Rencong punyanya Aceh, Parang punyanya Ambon, Badik, Sulawesi. Nah, itu kan pribumi semua. Suruh ngasa, yang Dulawi suruh ngasa apa? Nafas terakhir, Habib, nafas terakhir. Udahlah, itu nasihatilah golongan. Suruh ngasa apa? Yang Dulawi ini, sini suruh ngasa apa? Nasihatin kamu itu. Iya, situ suruh ngasa apa gitu kan. Kita suruh diadu domba, suruh berperang dengan diri kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Mulai dari awal tahu. Domba siapa gitu loh? Yang mau diadu domba siapa? Yang termakan itu siapa? Ya berarti bodohnya loh. Kalau teradu domba, kita kan berakal gitu. Kita ini kan manusia berakal gitu. Kasih tahu dengan dia kalau sampai posisinya di sana, terus kamu Dulawi suruh ngasa apa? Yang dari keturunan imigran Yaman ini. Ya apa yang ada lah biasa. Cuma kan tergantung kita kan mau potong ayam, biasa pisau. Kalau mau potong rumput kita asal telurit, gitu kan apa itu sama. Sebentar, Habib, nafas terakhir. Aku mau tanya ini sedikit aja. Ketika mereka memulai mencaci maki kita, para bumi putra ini, menurut jenengan apa yang harus kita lakukan? Ya kita luruskan, kita lawan, cuma apa itu dengan air gitu loh. Melawannya dengan apa? Dengan cara apa? Ya dengan cara yang beradab sesuai tradisi. Mendatangi mereka, menasihati mereka, gitu. Ya enggak. Ya, gimana? Istilahnya yang beradab kan. Yang beradab itu yang bagaimana? Spesifiknya yang beradab itu yang seperti apa? Aku minta biar aku punya ilmu untuk menghadapi yang mereka. Biar aku bisa melawan dengan beradab. Saya mau tanya itu caci maki itu beradab enggak? Loh, Itu aja. iya, saya tanya sekarang. Jenengan kan mengatakan lawan, tapi dengan cara beradab. Cara beradab itu seperti apa? Saya ingin tanya. Lo Anda kan dikasih kemuliaan oleh Allah itu ada akal gitu kan. Yang penting tidak caci maki lah terserah. Terus dengan cara apa? Tunjukkan saya tidak beradab. Lah, maka cara saya adalah caci maki. Oh berarti itu tidak beradab gitu loh. Mereka tidak beradab tidak. Ini repot ini. Selama mereka caci maki, mohon maaf, apakah ketika kita dicaci maki, selama ini kita diam, jenengan juga menasihati mereka?
Iya kalau di komalnya mereka. Oh, Kita juga sama dengan gimana cuma ya kita loh saya bukan istilahnya masalah kemenang kiriman aksi baru Ali siapa itu Ali yang tulisan Arab itu saya itu juga sama dijajah cuma kita bilang loh kamu pendatang ya kita bilang begitu juga cuma cara-cara kamu ketika di Nusantara harus beradab nah, kalau orang Nusantara sendiri kan beradab itu aja kami sama aja ya. Bahwasannya sebetulnya caci maki itu adalah sebentuk satu ekspresi. Apakah itu beradab? Contoh kami di Jawa Timur biasa cancu itu biasa, bukan caci maki pakai kami. Cancu itu bukan makanya artinya kami pun melakukannya dengan cara kami. Tapi kalau istilahnya apa tadi ya? Kalau ada bahasa Jawa itu apa ya? Yang apa tadi? Kontol apa itu ya? Tadi ya gatel itu kan kontol ya? Gatel itu kan kontol ya? Nah, itu kan iya, kenapa? Ya itu kan istilahnya bahasa yang tidak etis lah kayak gitu. Oh enggak, itu bahasa Jawa loh. Harus apa? Penis gitu. Ya enggak, istilahnya kan kalau di masyarakat umum. Nah, sekarang coba ketika berhadapan dengan kiai coba ngomong kontol, ngomong gatel gitu. Pantas enggak? Loh, kiai saya ngomong gitu loh. Gatelmu gitu. Biasa itu. Karena bahasa Jawa, jangan dikategorikan bahasa Jawa itu bahasa yang tidak etis. Ngawurin namanya. Siapa yang bilang tidak etis itu? Kamu tadi kan mengatakan memberikan contoh konotasinya bahasanya kayak yang kamu sebutkan kontol kadang tidak etis. Enggak, itu bahasa Jawa. Enggak bisa. Bahasa Jawa. Ayo kalau kamu menyebutnya dengan bahasa Jawa bahasa apa namanya? Kan kalau bahasa Jawa tadi saya sebutkan apa maksudnya dalam berkomunikasi kan ketika membawa bahasa-bahasa seperti itu menjustis orang dengan bahasa itu kan tidak bagus. Tidak bisa, itu bahasa Jawa. Jangan bukan bahasa yang sifatnya. Siapa yang bilang bahasa setan gitu? Makanya itu kalau nggak paham bahasa Jawa itu kosakata Jawa memang penyebutannya seperti itu. Nggak paham bahasa Jawa. Penempatannya seperti apa biar etis? Penempatannya bukan seperti itu. Saya biasa dikatakan gatelmu ini itu biasa. Dan itu etis nih bagi kami orang Jawa. Orang biasa itu. Enggak, bukan. Jangan kemudian bahasa Jawa yang asli kamu anggap sebuah bahasa yang jorok dan tidak etis. Enggak bisa. Iya, lu enggak masalah, aku enggak akan masalah. Saya dikatakan itu enggak biasa. Yang paling tidak kita, tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita itu lebih mulia dengan kakinya yang bau tai itu Dulawi itu tadi. Satu Dulawi itu kakinya Dulawi itu lebih mulia dari kiai itu yang ngajarkan kita satu alim tahu. Alim sih kan bisa membaca Al-Quran. Lalu dihina-hina seperti itu. Sampean saja empaunya punya anak, ya dihina anaknya sampai nggak terima. Tapi gini, seperti yang saya tuntut sama Gus ya. Harusnya begitu, apabila anaknya sampai dimaki-maki dengan orang sampai nggak terima. Bangsanya sendiri dihina-hina, dimaki-maki sampai diam aja. Kita lawan. Apa lawannya? Itu bentuk perlawanan. Lawannya mereka. Kamar. Nafas terakhir Mas, gatel itu bukan kontol loh, jangan salah paham. Gatel ya gatel. Bukan kontol, salah. Iya itu dari sisi kata tulisan iya, dari abjadnya memang. Bukan, artinya beda, bos. Artinya beda, bos. Saya orang Jawa. Gatel itu bahasa ejekan aja, bahasa kayak jancuk ngono kuwi. Oh tidak, yang kita ketahui. Kamu jawab bukan? Ngengkel, tapi dari mana? Saya juga banyak teman orang Jawa. Banyak lo enggak. Anda ini Jawa bukan? Bukan. Lah pokoknya kamu Jawa. Salah Jawa salah pripun tuh?
Enggak, ini cenderung itu harus ngalahin itu kan. Dengan bangsanya sendiri nggak punya rasa itu. Makanya mengartikan itu barang ya itu. Salah itu. Nah, disitulah. Nah, baiklah di sini ikhwan fillah, sahabat-sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Begitulah fenomena yang terjadi, artinya ungkapan hinaan cacian yang dilontarkan oleh para kabib-kabib tersebut ternyata netizen atau umat yang ada di Nusantara ini tidak terima. Jadi mereka mengekspresikan kemarahan juga terhadap para kabib yang berkata kasar, yang provokator, yang memprovokasi, mengadu domba, rasis, sehingga para umat Islam yang ada di Nusantara ini ikut marah. Dan alhamdulillah banyak sekali para umat Islam sudah kembali pada suatu kesadaran dan melihat suatu kebenaran daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut. Sehingga para umat, para warga Nahdien berbondong-bondong mendukung perjuangan-perjuangan di dalam polemik nasab ini. Oke, sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.